Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu berat? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, menahan lelah, mengalah berkali-kali, tetapi hasilnya seolah tidak pernah berpihak kepadamu. Sementara itu, ketika kamu melihat kehidupan orang lain, semuanya tampak begitu mudah. Ada yang seusiamu sudah memiliki rumah. Ada yang karirnya melesat. Ada yang terlihat selalu bahagia. Dan tanpa sadar, kamu mulai bertanya kepada dirimu sendiri. Apa ada yang salah denganku? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku terus tertinggal? Kalau hari ini kamu sedang berada di titik itu, jangan buru-buru menutup video ini. Karena mungkin, bukan hidupmu yang salah. Mungkin yang perlu berubah, hanyalah cara pandangmu. Luangkan 3 menit pertama ini. Bukan karena setelah 3 menit semua masalahmu akan hilang. Bukan karena setelah 3 menit hidupmu akan langsung berubah menjadi sempurna. Tetapi karena 3 menit pertama ini mungkin menjadi awal dari cara baru untuk melihat kehidupan. Dan terkadang, perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dari uang. Bukan dari jabatan. Bukan dari keberuntungan. Melainkan dari cara kita memandang semua yang sedang terjadi. Coba bayangkan seseorang sedang berdiri di depan sebuah jendela yang penuh debu. Ia berkata, dunia di luar sana begitu kotor. Padahal yang kotor bukan dunianya, melainkan kaca tempat ia melihat. Begitulah kehidupan. Kita sering menganggap hidup ini buruk, padahal yang sebenarnya sedang lelah adalah hati kita. Kita merasa semua orang lebih bahagia, padahal kita hanya melihat potongan terbaik dari hidup mereka. Kita merasa gagal, hanya karena membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Dan semakin sering kita melakukan itu, semakin berat pula hidup yang kita rasakan. Padahal kenyataannya belum tentu seperti yang kita pikirkan. Tahukah kamu? Tidak semua orang yang tersenyum sedang benar-benar bahagia. Tidak semua orang yang terlihat sukses sedang hidup tanpa masalah. Tidak semua orang yang tampak kuat sebenarnya tidak pernah menangis. Banyak orang sedang berjuang dalam diam. Ada yang tersenyum di depan banyak orang, lalu menangis ketika pulang ke rumah. Ada yang terlihat kaya, tetapi pikirannya dipenuhi utang. Ada yang memiliki ribuan teman, tetapi tidak punya satupun tempat bercerita. Setiap orang sedang memikul bebannya masing-masing. Hanya saja, tidak semua orang memperlihatkannya. Seringkali kita iri pada hidup orang lain karena kita hanya melihat panggungnya. Kita tidak pernah melihat latihan panjang di belakang layar. Kita melihat seseorang berhasil, tetapi kita tidak melihat berapa kali ia gagal. Kita melihat seseorang kaya, tetapi kita tidak melihat malam-malam panjang ketika ia bekerja saat orang lain tertidur. Kita melihat seseorang bahagia, tetapi kita tidak melihat luka yang berhasil ia sembunyikan. Hidup memang seperti gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil. Sisanya tersembunyi jauh di bawah permukaan. Karena itu, berhentilah membandingkan seluruh hidupmu dengan potongan kecil kehidupan orang lain. Perbandingan seperti itu tidak akan pernah adil. Dan semakin lama kamu melakukannya, semakin kamu lupa menghargai perjalananmu sendiri. Ada sebuah kisah sederhana. 2 orang berjalan melewati jalan yang sama. Hari yang sama. Cuaca yang sama. Pemandangan yang sama. Orang pertama berkata, "Betapa melelahkan hidup ini." Sedangkan orang kedua berkata, "Betapa indahnya hari ini." Apa bedanya? Jalannya sama. Langitnya sama. Udara yang mereka hirup pun sama. Yang berbeda hanyalah cara mereka memandangnya. Kehidupan bekerja dengan cara yang hampir sama. 2 orang bisa mengalami kegagalan yang sama. 1 orang memilih menyerah. Yang lain memilih belajar. 2 orang bisa kehilangan pekerjaan. 1 orang menganggap hidupnya selesai. Yang lain menganggap itu kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Masalahnya sama. Tetapi hasil akhirnya berbeda. Bukan karena hidup memperlakukan mereka secara berbeda, melainkan karena sudut pandang mereka berbeda. Mulai hari ini, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada dirimu. Apa yang sebenarnya sedang diajarkan hidup kepadaku? Bukan, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari semua ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah hidupmu.
Karena saat kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban keadaan, saat itulah kamu mulai menjadi seseorang yang bertumbuh. Dan orang yang terus bertumbuh tidak akan selamanya berada di bawah. Mungkin hari ini kamu merasa terlambat. Teman-temanmu sudah menikah, sudah mapan, sudah memiliki pekerjaan impian. Sedangkan kamu masih berjuang dari nol. Kalau itu yang sedang kamu rasakan, dengarkan baik-baik. Tidak ada jam yang sama untuk semua orang. Matahari terbit pada waktunya. Bulan muncul pada waktunya. Bunga tidak mekar di hari yang sama. Buah tidak matang dalam waktu yang sama. Namun semuanya tetap indah. Begitu pula hidupmu. Hanya karena perjalananmu lebih lambat, bukan berarti kamu sedang kalah. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu kamu bayangkan saat ini. Jadi, tarik napas perlahan. Berhenti menghukum dirimu sendiri hanya karena belum sampai di tempat yang kamu inginkan. Karena perjalanan ini belum selesai. Ada satu kenyataan yang seringkali sulit kita terima. Hidup tidak pernah berjanji akan selalu berjalan sesuai rencana. Kita sering membuat daftar mimpi, menyusun target, dan membayangkan masa depan dengan begitu indah. Kita yakin semua akan berjalan sesuai rencana jika kita bekerja keras. Namun kenyataannya, hidup memiliki jalannya sendiri. Kadang kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kamu sudah menjaga hubungan, tetapi tetap ditinggalkan. Kamu sudah bekerja sepenuh hati, tetapi tetap tidak dihargai. Kamu sudah berdoa setiap hari, tetapi jawaban yang datang justru membuatmu kecewa. Di titik itu, banyak orang mulai bertanya, mengapa hidup sekejam ini? Padahal mungkin, hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang mengajarkan sesuatu yang belum bisa kamu lihat hari ini. Bayangkan seorang pemahat sedang membuat sebuah patung. Setiap hari ia memukul batu dengan pahat dan palu. Dari luar, yang terlihat hanyalah batu yang terus dipukul. Jika batu itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Kenapa aku terus disakiti?" Namun sang pemahat tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh batu itu. Di balik setiap pukulan, ada bentuk indah yang sedang diciptakan. Begitu pula dengan kehidupan. Ada masa-masa ketika kamu merasa semuanya menghantammu sekaligus. Masalah datang tanpa jeda. Harapan terasa semakin jauh. Tenaga hampir habis. Dan kamu mulai berpikir untuk menyerah. Namun bagaimana jika semua tekanan itu bukan untuk menghancurkanmu? Bagaimana jika semua itu sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan? Seringkali, kita baru memahami alasan sebuah peristiwa setelah bertahun-tahun berlalu. Pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Dulu kamu kecewa karena gagal mendapatkan suatu pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, kamu sadar bahwa kegagalan itu justru membawamu ke tempat yang jauh lebih baik. Atau mungkin kamu pernah sangat sedih karena seseorang meninggalkanmu. Saat itu rasanya dunia runtuh. Tetapi sekarang, ketika melihat ke belakang, kamu bersyukur karena hubungan itu berakhir. Sebab jika tetap dipertahankan, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan ketenangan yang kamu rasakan hari ini. Begitulah hidup. Kita sering meminta jawaban sekarang, padahal jawabannya baru akan terlihat nanti. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Tidak semua rasa sakit langsung memiliki makna. Kadang, waktu adalah satu-satunya yang mampu menjelaskan semuanya. Ada pepatah yang mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar kapal. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang akan datang atau pergi dari hidupmu. Kamu tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan keadaan ekonomi, kegagalan, atau masa lalu. Namun kamu selalu memiliki satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yaitu, cara kamu merespons semua itu. Dua orang bisa mengalami hujan yang sama. Yang satu memilih mengeluh sepanjang jalan. Yang lain memilih menikmati aroma tanah yang baru saja diguyur hujan. Hujannya sama. Tetapi pengalaman mereka berbeda. Bukan karena keadaan, melainkan karena sudut pandang. Ada kalanya kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita berkata, aku akan bahagia kalau sudah punya pekerjaan impian.
Lalu setelah mendapatkannya, kita berkata, "Aku akan bahagia kalau gajiku naik." Setelah gaji naik, kita berkata, "Aku akan bahagia kalau punya rumah." Setelah punya rumah, muncul keinginan lain. Lalu yang lain lagi. Dan lagi. Tanpa sadar, kita terus menunda kebahagiaan. Padahal kebahagiaan bukan tujuan yang berada di ujung perjalanan. Kebahagiaan adalah cara kita menjalani perjalanan itu sendiri. Jika hari ini kamu tidak mampu menikmati langkah kecilmu, besar kemungkinan kamu juga tidak akan puas ketika mencapai tujuan besarmu. Karena masalahnya bukan pada apa yang kamu miliki, tetapi pada cara kamu melihatnya. Coba lihat sekelilingmu. Masih bisakah kamu bernapas dengan lega? Masih adakah seseorang yang menyayangimu, meski tidak selalu pandai mengungkapkannya? Masih bisakah kamu menikmati matahari pagi? Masih bisakah kamu mendengar suara hujan? Masih bisakah kamu tersenyum, walau hanya sebentar? Jika jawabannya, ya, berarti hidupmu masih menyimpan banyak alasan untuk disyukuri. Rasa syukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Rasa syukur bukan berarti kita puas dengan keadaan. Rasa syukur berarti kita tidak membiarkan kekurangan menutup mata kita dari semua nikmat yang sudah ada. Ada sebuah kisah tentang seorang petani tua. Suatu hari, kudanya kabur. Tetangganya datang dan berkata, "Betapa sialnya nasibmu." Sang petani hanya menjawab, "Mungkin." Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali sambil membawa beberapa kuda liar. Tetangganya berkata, "Beruntung sekali kamu." Petani itu kembali menjawab, "Mungkin." Tak lama kemudian, anaknya jatuh dari kuda liar dan kakinya patah. Semua orang berkata, "Sayang sekali." Ia tetap menjawab, "Mungkin." Beberapa minggu setelah itu, terjadi wajib militer. Semua pemuda di desa dibawa pergi, kecuali anak sang petani yang masih cedera. Orang-orang berkata, "Untung sekali." Petani itu tersenyum dan berkata, "Mungkin." Cerita ini mengajarkan satu hal. Kita terlalu cepat memberi label pada setiap kejadian. Padahal kita belum tahu bagaimana akhirnya. Apa yang hari ini terlihat sebagai kegagalan, bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang hari ini terasa sebagai kehilangan, bisa jadi adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Karena hidup tidak selalu bisa dipahami dari satu hari saja. Ia harus dilihat sebagai sebuah perjalanan. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada dalam masa yang sulit, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang memusuhimu. Mungkin, hidup hanya sedang mengubah arahmu. Dan percayalah, terkadang jalan memutar justru mengantarkan kita ke tujuan yang paling tepat. Teruslah melangkah, walau pelan. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada dalam masa yang sulit, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang memusuhimu. Mungkin, hidup hanya sedang mengubah arahmu. Dan percayalah, terkadang jalan memutar justru mengantarkan kita ke tujuan yang paling tepat. Sebelum video ini berakhir, izinkan aku bertanya satu hal. Kapan terakhir kali kamu benar-benar memaafkan dirimu sendiri? Bukan memaafkan orang lain, tetapi dirimu. Karena seringkali, musuh terbesar yang kita hadapi bukanlah keadaan, bukan kegagalan, dan bukan orang yang pernah menyakiti kita. Melainkan suara di dalam kepala kita sendiri. Suara yang terus berkata, "Aku tidak cukup baik. Aku terlalu terlambat. Seandainya dulu aku mengambil keputusan yang berbeda. Seandainya aku lebih pintar. Seandainya aku tidak gagal." Tanpa sadar, kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk menghukum diri atas masa lalu yang bahkan sudah tidak bisa diubah. Padahal hidup tidak pernah meminta kita menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita terus belajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah memilih jalan yang ternyata salah. Setiap orang pernah menangis karena keputusan yang mereka sesali. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal menjadi manusia. Justru itulah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh. Karena seseorang yang tidak pernah salah, biasanya adalah seseorang yang tidak pernah berani mencoba. Mulai hari ini, berhentilah membawa beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Kamu tidak bisa mengubah kemarin. Tetapi kamu selalu bisa menentukan bagaimana kamu menjalani hari ini. Masa lalu adalah guru, bukan rumah.
Jangan tinggal di sana terlalu lama. Belajarlah darinya, lalu lanjutkan perjalananmu. Karena setiap langkah yang terus kamu ambil akan membawamu semakin jauh dari rasa sakit yang dulu pernah mengikatmu. Dan ada satu kebiasaan yang diam-diam mencuri kebahagiaan banyak orang. Membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Di era media sosial, kita melihat pencapaian orang setiap hari. Ada yang baru membeli mobil. Ada yang membuka usaha. Ada yang menikah. Ada yang liburan ke luar negeri. Ada yang mendapat penghargaan. Lalu tanpa sadar kita berkata, "Kenapa hidupku tidak seperti mereka?" Padahal kita hanya melihat beberapa detik dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat perjuangan panjang yang mereka lalui. Kita tidak melihat air mata yang mereka sembunyikan. Kita tidak melihat rasa takut yang mereka lawan setiap hari. Dan yang paling penting, kita tidak sedang menjalani hidup mereka. Kita sedang menjalani hidup kita sendiri. Setiap orang memiliki waktu, ujian, dan jalan yang berbeda. Membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain sama seperti memaksa bunga mawar mekar dengan jadwal bunga matahari. Padahal keduanya indah dengan waktunya masing-masing. Kalau hari ini langkahmu terasa lambat, tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih merintis dari nol, tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih belajar setelah berkali-kali gagal, itu juga tidak apa-apa. Yang berbahaya bukanlah berjalan pelan. Yang berbahaya adalah berhenti karena merasa dirimu tidak akan pernah cukup. Jangan biarkan rasa takut mengambil masa depanmu. Jangan biarkan komentar orang lain menentukan nilai dirimu. Dan jangan biarkan satu kegagalan membuatmu percaya bahwa seluruh hidupmu adalah kegagalan. Karena satu bab yang buruk tidak pernah menentukan akhir dari sebuah buku. Coba bayangkan hidupmu seperti sebuah perjalanan mendaki gunung. Di awal perjalanan, langkahmu terasa ringan. Lalu semakin tinggi, napas mulai tersengal. Kakimu pegal. Pundakmu terasa berat. Beberapa orang memilih berhenti di tengah jalan. Mereka berkata, "Gunung ini terlalu tinggi." Namun ada juga yang memilih melanjutkan. Bukan karena mereka tidak lelah, tetapi karena mereka tahu, pemandangan terbaik tidak pernah berada di kaki gunung. Ia selalu menunggu mereka yang berani terus mendaki. Begitu juga dengan kehidupan. Hari-hari sulit yang sedang kamu alami mungkin hanyalah tanjakan. Dan tanjakan memang melelahkan. Tetapi tanjakan juga pertanda bahwa kamu sedang bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi tanjakan juga pertanda bahwa kamu sedang bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang, izinkan aku meminta satu hal. Bukan untukku, tetapi untuk dirimu sendiri. Setelah video ini selesai, jangan langsung kembali menjalani hidup seperti biasa. Luangkan beberapa menit. Duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan. Lalu tanyakan kepada dirimu. Apa satu hal yang bisa aku ubah mulai hari ini? Mungkin itu adalah berhenti membandingkan diri. Mungkin itu adalah lebih bersyukur. Mungkin itu adalah mulai memaafkan diri sendiri. Atau mungkin hanya keberanian untuk mencoba sekali lagi. Jangan meremehkan perubahan kecil. Karena pohon yang besar pun berawal dari benih yang kecil. Perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Dan perubahan hidup yang besar seringkali dimulai dari satu keputusan sederhana. Keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Tetapi tanjakan juga pertanda bahwa kamu sedang bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang, izinkan aku meminta satu hal. Bukan untukku, tetapi untuk dirimu sendiri. Setelah video ini selesai, jangan langsung kembali menjalani hidup seperti biasa. Luangkan beberapa menit. Duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan. Lalu tanyakan kepada dirimu. Apa satu hal yang bisa aku ubah mulai hari ini? Mungkin itu adalah berhenti membandingkan diri. Mungkin itu adalah lebih bersyukur. Mungkin itu adalah mulai memaafkan diri sendiri. Atau mungkin hanya keberanian untuk mencoba sekali lagi. Jangan meremehkan perubahan kecil. Karena pohon yang besar pun berawal dari benih yang kecil. Perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Dan perubahan hidup yang besar seringkali dimulai dari satu keputusan sederhana. Keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Kalau ada satu pesan yang ingin kamu ingat dari seluruh video ini, biarlah ini yang tinggal di hatimu. Hidup tidak selalu menjadi lebih mudah. Tetapi kamu akan menjadi lebih kuat.
Masalah mungkin tidak langsung hilang. Namun cara pandangmu terhadap masalah bisa berubah. Dan ketika cara pandangmu berubah, keputusanmu berubah. Tindakanmu berubah. Kebiasaanmu berubah. Lalu perlahan, hidupmu pun ikut berubah. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai bersyukur. Jangan menunggu bahagia untuk mulai menikmati hidup. Dan jangan menunggu menjadi hebat untuk mulai melangkah. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari langkah yang paling kecil. Karena masa depan tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Terima kasih sudah meluangkan waktumu hingga akhir video ini. Jika hari ini kamu masih bertahan, meski hidup terasa berat, ketahuilah, itu sudah menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Teruslah berjalan. Mungkin pelan. Mungkin tertatih. Tetapi jangan berhenti. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua rasa lelah, semua air mata, semua kegagalan, dan semua penantian itu bukanlah akhir dari perjalananmu. Semua itu adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup. Ingatlah, cara pandangmu adalah awal dari perubahan hidupmu. Dan mungkin, hari ini adalah hari ketika perubahan itu dimulai.